Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari SPD asal sekolah SMA Negeri 37 Maluku Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Program studi pendidikan biologi LPTK Universitas Patimura Ambon dengan nomor peserta 2019 009 23141. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMA Negeri 37 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Pembelajaran di siang hari ini, marilah kita memulai pelajaran dengan berdoa. Ketua kelas disilakan. Amin. Kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut ajaran kita masing-masing berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Oke, baik. Kalau untuk hari ini semuanya hadir, berarti kita mulai dengan proses pembelajaran ya. Mungkin di sini ada yang masih ingat untuk materi pembelajaran minggu kemarin kita bahas tentang apa? Kira-kira ada yang tahu kira-kira klasifikasi virus itu apa? Proses pemberian nama dan pengelompokan virus berdasarkan karakter yang dimilikinya. Oke, berikan aplaus untuk. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu tentang bioteknologi. Untuk tujuan pembelajarannya di sini anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta ini dapat mengidentifikasi produk-produk bioteknologi serta mengetahui keuntungan dan kelebihan dari bioteknologi secara benar. Oke, sebelum Ibu lanjut kepada materi, mungkin di sini ada yang pernahkah kalian mengetahui produk-produk dari bioteknologi? Pernah. Mungkin semua bisa, silakan. Jadi produk bioteknologi itu seperti tempe, yogurt, keju, mentega, dan kecap. Itu saya tahu. Oke, terima kasih. Mungkin yang berikut, mengapa harus ada bioteknologi? Mungkin Mifta di sini bisa menjelaskan. Karena dapat membantu mengurangi polutan dan pencemaran lingkungan serta menciptakan teknologi pengolahan limbah yang lebih aman. Oke, berikan aplaus. Sebelum kita masuk kepada materi, mungkin Ibu Guru akan memberikan kalian salah satu mungkin ice breaking atau menyanyikan lagu nasionalis yaitu Garuda Pancasila. Mungkin bisa berdiri. Oke, bisa mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Untuk materi hari ini bisa Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsi. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi konvensional. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Teknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau hamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan
menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Nah, demikian tadi materi tentang konvensional, tentang bioteknologi konvensional di Oke, baik. Untuk kemudian materi yang sudah ditampilkan, di sini digunakan bagaimana kalian dalam sebuah kelompok masing-masing bisa duduk ke kelompok ini, kelompok 1, 2, dan 3. Bisa duduk sesuai kelompok ini. Untuk hari ini Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian mencari jawaban atau solusi terkait dengan soal permasalahan yang sudah saya tampilkan pada LKPD. Setelah itu dicari solusinya setelah kita presentasi. Ini kelompok 2 ada di sini. Oke, perhatian untuk masing-masing kelompok, perhatikan LKPD yang sudah diberikan. Untuk dia punya proses mengerjakannya, yang pertama itu ada nama kelompok. Setelah itu ada di aktivitas pertama, perhatikan di situ. Perhatikan gambar produk bioteknologi konvensional berikut. Itu ada tampilan gambar yang dulu dilampirkan di situ, toh? Ya, Ibu. Setelah itu gambar-gambar yang di atas menunjukkan contoh produk bioteknologi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya identifikasi nama produk bioteknologi. Ada organisme yang berperan dan bahan bakunya. Tuangkan dia dalam tabel yang sudah Ibu sediakan di mesin LKPD yang saya pahami, toh? Jadi pada gambar itu ada berapa gambar di situ. Setelah itu kalian tulis nama produk yang ada pada gambar. Terus yang kolom berikut organisasi apa yang berbeda dalam gambar tersebut. Terus kira-kira dari gambar itu, dari bahan yang sudah kalian tuliskan di situ, kira-kira bahan baku dari produk itu namanya apa? Bisa paham kan? Ya. Untuk aktivitas kedua selanjutnya juga seperti yang pada aktivitas pertama. Terus yang berikut perhatikan untuk aktivitas ketiga. Jadi untuk aktivitas ketiga, perhatikan berdasarkan hasil identifikasi pada aktivitas 1 dan 2, diskusikan hal-hal berikut. Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Diskusikan hal-hal ini, terus kalian tentukan dia punya jawabannya. So, ada yang pertama, ada keuntungan dari teknologi. Yang kedua, kira-kira bagian dari pembuatan apa saja. Terus yang kedua ada perbedaan dari bioteknologi konvensional dengan modern. Paham kan? Oke. Untuk
Itu silakan membacakan apa yang sudah buku Bapak. Di situ ini kayak kamu. Masih ada yang jelas mana kayak tadi itu kayak aktivitas kedua penjelasannya sama dengan aktivitas pertama. Kira-kira gambar-gambar di atas namanya itu keuntungan mendapatkan kedua bagi pasangan suami istri. Menggunakan pestisida. Mengendalikan kadar gula darah. Ini apa? Ini vaksin punya sudah dari ini. Berarti di sini. Ini untuk yang apa ini? Ya, produk kira-kira ada kira mikroorganisme yang benar-benar Oke, sudah siap. Oke, mantap. Siap kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini mau diperhatikan Betul yang baca. Nanti Dirman ajar dengan Iya, cari jawaban pertanyaan. Kayak itu kayak Rizky. Lei tempe kapang Rijopus sp. Bahan baku adalah kacang kedelai. Roti, iya kan? Sakari. Bahan baku adalah tepung, ragi, gula, telur, dan mentega dan lain-lain. Nah tadi kerupuk air kelapa, yogurt, seperti siapa? Ini sama tulisan. Si, ini bisa baca. Lactobacillus.
Lactobacillus apa tuh? Ada di beda lagi, lactosus. Apa aja? Oke, sudah selesai. Terima kasih ya. Oke. Vulgaricus. Oke, baik, untuk pengerjaan LKPD mungkin sudah selesai. Kita masuk pada presentasi hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan pada masing-masing kelompok. Di sini saya akan mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Masing-masing kelompok, ketua kelompok, untuk kelompok 2 dan 3 disiapkan sekali yang untuk moderatornya siapa, untuk materinya siapa, disiapkan sekali. Pada saat depan, pada saat depan saya lihat ditunjuk lain. Jadi untuk yang bukan 4 orang, jadi harus tempat dalam 4 orang. Ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada pemateri dipersilakan. Aktivitas 1, perhatikan gambar produk bioteknologi konvensional berikut. Gambar di atas menunjukkan contoh produk bioteknologi konvensional yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi nama produk bioteknologi, organisme yang berperan, dan bahan bakunya. Di sini nama produk yang pertama kecap. Mikroorganisme yang berperan pada kecap adalah kapang, bakteri, dan hamil. Bahan baku yang terdapat pada produk kecap adalah kedelai hitam, gula, air, dan garam. Gambar kedua adalah tape. Mikroorganisme yang berperan pada tape adalah hamil. Bahan baku yang terdapat pada tape adalah singkong dan ketan hitam. Gambar ketiga adalah tempe. Mikroorganisme yang berperan pada tempe adalah kapan, Rhizopus sp. Bahan baku yang terdapat pada tempe adalah kacang kedelai. Gambar yang keempat, roti. Mikroorganisme yang berperan pada roti adalah Saccharomyces
dan lain-lain. Gambar kelima, nata de coco. Mikroorganisme yang berperan pada nata de coco adalah air kelapa. Bahan bakunya yang terdapat pada nata de coco air kelapa. Gambar keenam, yogurt. Mikroorganisme yang berperan pada yogurt adalah bakteri Lactobacillus. Bahan baku yang terdapat pada yogurt adalah susu. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebelum sate? Saya persilakan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oh, materi atau membaca? Saya baca yang beres. Moderator. Satu per satu. Sini. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Semakin siang semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas yang kedua, identifikasi nama produk bioteknologi, teknik bioteknologi yang digunakan serta pengalaman produk tersebut pada bioteknologi. Yang pertama, jawabannya teknik pembuatannya menggunakan DNA rekombinan. Gelongan produk dapat menekan penggunaan pestisida. Yang kedua, bahan tabung. Teknik pembuatan bahan tabung ialah okulasi super, penggabungan telur, inseminasi dan fertilisasi telur embrio, transfer embrio. Keuntungan produk dapat meningkatkan peluang hamil bagi pasangan dengan kondisi kesehatan tertentu. Yang ketiga, tomat flower stuffer. Teknik pembuatannya rekayasa teknika komersial dan riset. Ini hasil kerja dari kelompok kami dan upaya kami silakan. Silakan kita dari kelompok tanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penerapan bioteknologi secara tidak terkendali? Jawabannya itu yang pertama, berkurangnya keragaman di alam. Kedua, munculnya penyakit. Kelompok 3 merasa pasti dengan jawaban yang telah kami berikan. Ya, kami tidak pastikan merasa pas. Oke, berikan aku buat kelompok. Tidak semua orang. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aku untuk kelompok dua yang sudah Oke, bagaimana kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, kelompok 3 saya bersilakan. Ulangi ya. Bapak, semangat. Baik, buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilakan. Aktivitas ketiga. 1. Apakah keuntungan pembuatan produk bioteknologi? Membantu mengurangi polusi
baru lewat rekayasa genetika. 2. Apakah kerugian pembuatan produk bioteknologi? Keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan, adanya teknologi kloning pada tumbuhan maupun binatang yang membentuk keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. 3. Apakah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan makhluk hidup. Bioteknologi modern memakai rekayasa genetika dan fusi sel, di mana ini merupakan penyerapan lebih baru. Berbagai genetikanya tidak terlarang. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyimpulkan materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi tentang bioteknologi konvensional, ada produknya apa-apa saja, pengertiannya apa, penjelasannya apa-apa, yang terkira-kira siapa? Saya akan menjelaskan kesimpulan pada materi kali ini. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional. Pengertiannya, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pengertiannya, bioteknologi modern yang kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA, rekombinan, dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti bayi tabung. Kesimpulan saya adalah di materi hari ini kita dapat mengetahui beberapa jenis produk bioteknologi konvensional. Yang pertama ada kecap, kedua tape, ketiga tempe, 4 roti, 5 ada koko, dan terakhir yogurt. Itu saja. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu saya dapat mengetahui keunggulan produk bioteknologi dan kerugian pembuatan produk bioteknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesimpulan atau menyimpulkan materi hari ini, yaitu kita dapat mengetahui penjelasan dari bioteknologi itu kira seperti apa. Dia terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dan teknologi, gitu. Terus bioteknologi dia terbagi menjadi dua jenis, bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Terus ada beberapa produk daripada bioteknologi itu sendiri, ada produk dari bioteknologi konvensional, ada modern juga sendiri. Terus ada mikroorganisme yang berperan dari masing-masing produk tersebut. Terus ada kelebihan dan kekurangannya di situ, bagaimana ada kelebihan, ada kekurangannya, toh? Kelebihannya bagaimana? Kalau untuk bioteknologi konvensional itu kelebihannya itu dia punya produknya lebih cepat. Berarti mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Untuk mengevaluasi proses pembelajaran di siang hari ini, Ibu ada soal PTS yang akan kalian kerjakan dalam bentuk PG masing-masing. Sudah Ibu. Masih ada satu orang yang ngomong. Oke, baik, untuk merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan masing-masing
merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Di sini guru akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari mulai dari kita punya kegiatan pembelajaran, ada presentasi, terus ada evaluasi melalui penilaian tes. Kira-kira apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran berlangsung? Mungkin di kelompok 1 perwakilan 1 orang, mungkin kita, kelompok 2 ada Sukma atau ada Lilis, kelompok 3 ada Adi. Disilakan. Mungkin Adi silakan. Oke, baik. Untuk presentasi kali ini saya sangat merasa bangga karena bisa mengetahui tentang bioteknologi, baik itu konvensional dan modern. Itu saja. Terima kasih. Yang berikut, Sukma. Introduksi pada pembelajaran hari ini saya sangat merasa memuaskan pada materi bioteknologi. Oke, berikan apa? Oke, baik, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi bioteknologi modern. Oke, baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Memimpin doa, setelah itu memberikan langsung salaman. Oke, ketua kelas silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tak salah lain.